di dalam kasih Tuhan untuk memahami firman-Nya yang memandu kehidupan kita. Mari sebelumnya kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk persekutuan yang indah pagi ini yang Kau beri bagi kami. Kami ingin memahami firman Tuhan, khususnya rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mohon Roh-Mu bekerja di dalam diri kami masing-masing dan menerangi akal budi kami, sehingga hati kami boleh ditanamkan firman-Mu dan berbuah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, sudah 2 minggu berjalan kami memahami apa yang disebut rencana Tuhan dalam hidup kami. Sekarang yang terakhir berkata-katalah terus kepada kami, memperjelas apa rencana-Mu sehingga kami boleh hidup di dalam rencana Tuhan yang pada akhirnya hidup bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, terpujilah nama-Mu, kami serahkan hamba-Mu dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita akan mengulang 2 minggu ini. Saya akan memamerkan PowerPoint-nya supaya kita mengingat kembali apa sih yang pernah kita terima. Saudara, mengetahui rencana Tuhan di dalam kehidupan kita itu harus, karena kita direncanakan Tuhan hadir dalam dunia bukan secara kebetulan, tapi ada perencanaan yang Tuhan sudah gariskan buat kita. Sayangnya, setiap orang itu harus menggumulinya sendiri. Hanya di dalam pemahaman Alkitab ini, saya memberikan karakteristik daripada rencana Tuhan. Agar kalau kita keluar dari karakteristik itu, kita sudah tahu ini bukan rencana Tuhan. Sehingga kita bisa berjalan pada rencananya yang umum. Lalu kita sendiri yang secara pribadi mencari uniknya apa dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, karakteristik rencana Allah bagi hidup kita yang pertama, hidup kita itu didesain Tuhan bagi kemuliaan Allah. Jadi kita diciptakan bagi kemuliaan Allah. Bukan kemuliaan kita, bukan nama baik kita, bukan untuk memberikan kenyamanan dalam hidup kita, keluarga kita, kerajaan kita, bisnis kita, bukan. Tapi semua itu kalau kita miliki juga harus untuk kemuliaan Tuhan. Nah, saudara, seperti yang Yesaya katakan dalam Yesaya 43 ayat 7, semua orang yang disebut dengan namaku yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan juga kujadikan. Lalu saudara, sekali lagi saya ingin membacakan kutipan ini. Hidup kita bukanlah 90% tentang kita dan 10% tentang Allah. Melainkan 100% adalah kisah tentang Allah yang berkarya di dalam diri kita. Jadi kita harus hidup bagi kemuliaan Tuhan. Lalu yang kedua, saudara, karakteristik yang kedua adalah bahwa Allah merencanakan hidup kita itu hidup yang tidak serupa dengan dunia. Saudara, kata dunia di sini mempunyai pengertian segala sesuatu yang berlawanan dengan rencana Tuhan, dengan sifat Tuhan, dengan keagungan Tuhan. Itulah yang dimaksud dengan dunia di sini. Jadi dunia, saudara, selalu ingin menarik kita untuk hidup menjauhi Tuhan. Sedangkan Tuhan ingin kita selalu dekat dengan Dia. Ini berlawanan. Di dalam Roma 12, saudara, ayat 2 dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Dunia ingin mencetak kita serupa dengan dirinya, dengan cara membujuk, kemudian merayu, memikat, supaya aplikasinya terdownload di otak kita. Kalau sudah terdownload, saudara, kita sering menggunakan aplikasi itu, lama-lama tingkah laku kita akan serupa dengan apa yang diinginkan dunia. Yaitu akhirnya menjauhkan kita daripada kehendak Tuhan. Kalau sudah demikian, saudara, sulit sekali kita hidup di dalam rencana Tuhan. Nah, saudara, Paulus juga mengatakan, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Nah, yang dimaksud pembaharuan budi adalah pembaharuan pola pikir, pembaharuan mindset. Saya gembira sekali Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bahwa Bapak Ibu masih mempunyai waktu untuk merenungkan firman Tuhan, bertemu seperti ini seminggu sekali. Ini masukan-masukan yang bagus. Tapi tentu terasa kurang, bukan? Di setiap hari kita harus membaca firman Tuhan, di setiap minggu kita harus mendengarkan firman Tuhan lagi dalam ibadah. Biarlah mindset kita diperbaharui oleh firman Tuhan.
Firman yang nampaknya kuno, tapi ketika dibaca mempunyai kuasa untuk membaharui akal budi kita. Kalau pola pikir kita diperbaharui, hati kita akan diperbaharui. Kalau hati kita diperbaharui, segala yang keluar dari diri kita, baik perkataan maupun juga tingkah laku, saudara, semua akan sesuai dengan kehendak Tuhan. Itulah yang kita bahas di sini. Saudara, yang sekarang yang terakhir, karakteristik rencana Allah bagi hidup kita. Yang ketiga, dari sekian banyak nih saudara, saya pilih 3. Hidup kita tidak selalu indah. Hidup kita tidak selalu indah. Nah saudara, mari kita mendengarkan. Apa sih yang dimaksud bahwa rencana Tuhan dalam hidup kita tidak selalu indah? Saya tidak mengatakan selalu buruk, selalu gagal, selalu menyakitkan. Enggak, tapi tidak selalu indah. Karena apa saudara? Karena sering kali kita jumpai lagu-lagu pujian yang membombardir kita dengan lirik-lirik yang mengatakan rencanamu indah bagiku. Masa depanku dijamin oleh Engkau. Cerah, masa depan yang cerah. Mirip seperti yang dikatakan Yeremia 29 ayat 11. Betul saudara? Rancanganku adalah rancangan hari depan yang penuh dengan masa depan yang penuh saudara, harapan. Oh saudara, saya ingin sekali kita punya Allah yang merancang masa depan yang penuh dengan harapan, indah bagi kita. Tetapi di dalam kehidupan sehari-hari tidak selamanya seperti itu, bukan saudara? Bahkan orang-orang Kristen yang tersaleh pun, yang berdedikasi begitu tinggi pun, yang melayani Tuhan tanpa reserve, saudara, ternyata masa depannya tidak selalu indah, saudara. Bahkan kita geleng kepala dan kita berpikir, kenapa ya orang sesaleh dia, orang punya hati setulus dia, akhir hidupnya justru nampaknya menyedihkan. Tidak ada berkat, sakit tidak disembuhkan, dia pailit dan tidak pernah bisa kaya lagi. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita tidak mengerti bahwa rancangan Allah bagi hidup kita belum tentu selalu indah. Dari mana sih saya mendapatkannya? Saya mendapatkannya dari belajar menyelidiki hari-hari para nabi dan para rasul, saudara. Ternyata mereka lebih banyak menderitanya daripada kelihatan suksesnya, daripada kelihatan kemakmurannya. Nah, saya mulai ya saudara mengeksplorasi mereka. Saudara, Abraham, mulai dari bapak orang beriman. Dulu dia bukan orang beriman, dulu tidak tahu Tuhan. Satu kali Tuhan datang kepada dia dan berkata, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan sanak saudaramu dan dari rumah bapakmu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Ini janji Tuhan atas panggilan Abraham. Saudara, jangan lupa Abraham itu pembisnis. Dia punya bisnis yang mapan. Dia cukup kaya. Dia punya istri. Dia punya banyak ternak. Dia punya banyak hamba-hamba. Budak-budak, saudara, yang bekerja di bawah dia. Jadi dia orang makmur. Tapi ketika Tuhan datang, Abraham diminta untuk meninggalkan negerinya, meninggalkan saudaranya, meninggalkan bapaknya, rumah bapaknya, dan akan membawa ke satu tempat yang pada saat itu Abraham tidak tahu tempatnya kemana, saudara. Lalu janji Tuhan akan membuat engkau jadi bangsa yang besar. Padahal Abraham belum punya anak dalam seusia tua seperti itu. Dan dikatakan, aku akan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau menjadi berkat. Saudara lihat, nampaknya rancangan hari depan yang Tuhan buat untuk Abraham itu wah sekali. Akan populer, terkenal, dan akan menjadi bangsa yang besar, dan akan menjadi berkat. Tapi tahukah saudara-saudara,
Satu cerita yang menyedihkan, ketika Abraham masuk ke tanah Kanaan, tanah itu sudah dihuni oleh bangsa-bangsa lain. Abraham tidak memiliki tanah itu, Bapak Ibu. Sampai dia tinggal bersama-sama dengan mereka. Berapa tahun Abraham harus menanti bahwa tanah itu akan diberikan oleh Tuhan. Tidak kenal batas waktunya. Sampai istri yang dicintai, Sarah, meninggal dunia. Saudara bayangkan mereka merantau berdua loh saudara. Seperti saudara berdua pergi ke Amerika, pergi ke Singapura, atau pergi ke Jerman untuk mengadu nasib dengan pasangan saudara. Sampai, minta maaf ya, pasangan kita meninggal dunia, rumah pun nggak ada di sana. Masih tetap sewaan, masih tetap kontrakan, menyedihkan bukan? Padahal sudah puluhan tahun di tanah itu. Nah sekarang Allah berjanji akan menjadi bangsa yang besar, akan masyhur, akan mendapat berkat. Bahkan semua bangsa akan diberkati dari keturunan Abraham. Tapi sampai Sarah meninggal dunia, Abraham tidak mempunyai tanah Kanaan. Saudara-saudara menyedihkan. Bahkan Sarah ketika dikubur, itu dikubur di Gua Makpelak, saudara, kubur pinjaman. Orang-orang sana bahkan ingin memberikan kepada Abraham kuburan itu. Wow, ini sesuatu yang memalukan bukan saudara? Tapi Abraham tidak, aku akan membeli kuburanmu. Karena dia tahu dia tidak mau diberi, itu miliknya sebetulnya. Jadi dia mau menebusnya, dia mau memberi. Saudara-saudara, kalau engkau dan saya jadi Abraham, engkau dan saya akan bertanya, inikah rancanganmu dalam hidupku? Sungguh sesuatu yang terkadang menyakitkan mengikuti rencana Allah itu. Tidak seindah lagu-lagu yang sering kita nyanyikan. Saudara-saudara, mari kita masuk lagi, kita lihat lagi tokoh siapa yang akan kita eksplorasi. Yesaya. Ketika Yesaya duduk di bait Allah, usianya saya kira 25 tahunan. Saat itu raja yang terkenal, raja yang memimpin Israel luar biasa yang bernama Uzia meninggal dunia. Kalau Uzia yang luar biasa saja meninggal dunia, siapa yang akan memimpin Israel? Itu pergumulan Yesaya. Lalu Tuhan menampakkan diri, aku Allah alam semesta, kata Tuhan. Dengan kata lain, bukan manusia yang akan memelihara bangsa ini dan engkau, tapi aku. Lalu disitulah Yesaya tahu betapa sucinya Tuhan, betapa kuasanya, dan dia mengalami pertobatan karena dia tahu dia orang berdosa. Lalu Allah menyucikan dia. Kemudian Allah berkata, siapakah yang akan kuutus? Ya, Yesaya berkata, here I am, Lord. Ya, ayat 8 saya bacakan. Siapakah yang akan kuutus? Kata Tuhan. Dan siapakah yang mau pergi untuk aku memberitakan kabar baik tentu saja? Maka sahutku, kata Yesaya, inilah aku, utuslah aku. Saudara lihat Allah memanggil Yesaya dan Yesaya berespon luar biasa. Cepat sekali. Tapi ayat 9, Yesaya baru tahu tugasnya apa. Saudara lihat rancangan Tuhan kepada Yesaya ini apa? Rancangan hari depan yang penuh kebahagiaan, masa depan yang cerah. Ayat 9. Kemudian firman-Nya, pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini, bangsa Yahudi. Dengarlah sungguh-sungguh, tetapi mengerti jangan. Susah kan saudara? Suruh dengar firman Tuhan, tapi diharapkan oleh Tuhan bangsa itu nggak akan ngerti. Lihatlah sungguh-sungguh, tetapi menanggap jangan. Bangsa ini disuruh melihat kuasa Tuhan, tapi tetap hatinya akan dikeraskan. Buatlah hati bangsa ini keras, dan buatlah telinganya berat mendengar, dan buatlah matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik dan menjadi sembuh. Saudara, Tuhan merancang bangsa yang degil dan keras ini supaya tambah keras. Aduh saudara-saudara, ini berarti Allah memanggil Yesaya untuk satu pelayanan yang bakal gagal. Tidak akan berhasil. Kuncinya kenapa tidak berhasil? Karena Allah sendiri yang mengeraskan hati bangsa itu. Lalu dikatakan lagi, kemudian aku, kata Yesaya, bertanya, sampai berapa lama ya Tuhan? Artinya sampai berapa lama bangsa itu jadi keras hatinya? Lalu jawabnya, sampai kota-kota telah lengang, sunyi sepi.
Tidak ada lagi yang mendiami, dan di rumah-rumah tidak ada lagi manusia, dan tanah menjadi sunyi dan sepi. Tuhan akan menyingkirkan manusia jauh-jauh, sehingga hampir seluruh negeri menjadi kosong. Wow, saudara. Saudara bisa bayangkan nggak kalau saudara itu anak muda, lalu Tuhan datang pada saudara dan berkata, anakku, serahkan dirimu, jadilah hambaku. Lalu saudara bertanya, Tuhan, besok-besok kalau aku sekolah Alkitab, aku jadi pelayanan apa? Engkau akan jadi seorang pendeta. Aku akan tunjukkan kau datang ke tempat gereja yang besar. Lalu Tuhan, tetapi ketika engkau berkhotbah, tidak ada yang percaya padamu. Ketika engkau counseling, tidak ada konseling yang mau mengikuti anjuranmu. Tidak ada. Lalu Tuhan, ketika engkau melakukan kebaikan di sana, engkau akan dianggap sepi. Mau gak saudara? Saudara bertanya, berapa tahun aku di gereja besar itu? Seumur hidupmu. Ya ampun. Engkau dan saya akan berkata, sorry ya Tuhan ya, panggil saja yang lain. Saudara, mari kita lihat. Ini satu fakta sejarah, bukan? Allah merancang hidup Yesaya sesuai dengan rancangannya. Tapi rancangannya bukan masa depan yang penuh harapan. Bukan kesuksesan. Bukan terhindar dari makian. Bukan kehidupan yang penuh pujian. Sekarang kita baru menyadari bahwa lagu-lagu itu kadang-kadang menyesatkan kita, membuat kita romantis rasanya dekat dengan Tuhan, menanti rancangannya. Ketika yang terjadi hal yang buruk, kita nggak bersedia. Kita marah kepada Tuhan. Karena kita nggak mengerti kedaulatan Tuhan dan rencananya. Tidak selalu Dia merancang kehidupan yang indah buat kita. Mari saudara kita pindah lagi kepada anak Allah yang bernama Yesus Kristus. Satu hal yang menggetarkan terjadi di Taman Getsemani ketika Alkitab berkata, maka ia maju sedikit. Lalu sujud dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki. Saudara, seolah-olah ada dua keinginan atau kehendak yang konflik. Antara keinginan anak sebagai manusia yang berdoa di Taman Getsemani dan keinginan Bapa yang ada di surga. Anak berkata, biar cawan ini lalu. Karena cawan itu sungguh menggetarkan hati Yesus sebagai manusia. Tapi Allah diam. Untuk menandakan apa, saudara? Dia tidak ingin mengabulkan permintaan anaknya. Sampai anaknya berkata, tetapi terjadilah kehendakmu bukan kehendakku. Saudara-saudara, kenapa? Kenapa Yesus begitu gentar? Karena yang dirancang Allah adalah sesuatu yang sangat menjijikkan, sesuatu yang sangat menyakitkan, sesuatu pengorbanan yang di luar, saudara. Batas-batas yang seharusnya dilakukan sebagai Allah, yang harus dihormati, dijunjung tinggi, yang tidak harus berkorban, tidak harus menebus umat yang memberontak kepada Dia. Saudara-saudara, memang sejak kedatangan atau jauh sebelum kedatangan Yesus ke dalam dunia, Allah sudah merancang sesuatu bagi anaknya ini. Apa itu, saudara? Kematian di kayu salib. Indahkah rancangan Tuhan? Tidak ada yang indah, saudara. Tidak ada yang indah. Nah, di sini kita menemukan lagi, saudara, bahwa Alkitab kita, kekristenan, tidak mengajarkan hidup yang romantisme. Bahkan ketika kehidupan kita terlalu enak, kita perlu bertanya, betulkah Allah menyayangiku? Betulkah aku hidup sedang menjalani rencana Tuhan? Kalau kita mengerti hal ini, saudara, ketika pergumulan-pergumulan hidup yang besar datang, kita nggak mengeluh. Saudara-saudara, saya ingin lanjutkan lagi. Setelah Yesus mati di salib, kemudian bangkit pada hari ketiga, naik ke surga, dimunculkanlah rasul-rasul yang luar biasa karena pekerjaan Roh Kudus. Salah satunya yang saya ingin angkat ini dia, saudara, Paulus. Saudara, dia bukan rasul sebetulnya, bahkan dia penganiaya Kristen. Nah, saudara, ketika di jalan menuju Damaskus, dia hendak menganiaya dan menangkap orang Kristen, disitulah dia ditangkap Yesus. Kemudian, saudara, Tuhan datang pada Ananias, suruh melawat Saulus yang sedang dalam keadaan syok, mengalami kebutaan, supaya
dia menumpangkan tangan dan Allah ingin menyembuhkannya. Tapi Ananias keberatan dan berkata, Tuhan, aku sudah dengar orang ini seperti apa. Nggak salah loh Tuhan, dengan kata lain seperti itu. Tapi Tuhan punya rencana pada Paulus, saudara. Dia tidak salah. Lalu ayat 15, kisah 9. Tetapi firman Tuhan kepadanya, kepada Ananias, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Ternyata Paulus, si pemburu dan pembunuh orang-orang Kristen, dirancang Allah untuk menjadi hambanya, alat pilihannya, untuk menjadi rasul bangsa-bangsa lain. Tapi ayat 16, saudara lihat, aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Saudara, di balik pengampunan, di balik pemanggilan sebagai hamba, ada satu rancangan yang sebetulnya sangat-sangat berat dan mengerikan. Dengan Tuhan berkata, banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Saudara, apakah Allah menyembunyikan rencananya yang banyak penderitaan ini kepada Saulus? Tidak. Dia memberitahukan pertama-tama kepada Ananias. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya mengatakan, syukur kalau rancangan Tuhan terhadap diri kita itu indah. Tapi jangan frustrasi kalau ternyata tidak indah, saudara. Karena nabi-nabi dan rasul pun kebanyakan tidak didesain Allah untuk hidup seperti raja, saudara. Tidak. Dan kalau kita teruskan, saudara, saya teringat pada Yohanes Pembaptis. Saudara tahu dia dirancang untuk menjadi perintis. Perintis Mesias yang akan datang. Dialah yang berkata, lihatlah anak domba Allah yang akan menghapus dosa dunia. Dialah yang berkata pada murid-muridnya, ikut dia, jangan ikut aku. Karena dialah yang harus kamu sembah. Tapi saudara tahu, ketika murid-muridnya sudah meninggalkan dia makin kurang populer. Dia ditangkap oleh Herodes. Dan di saat menanti putusan Herodes akan menghukum dia frustrasi lihat Yesus yang jalan pelayanannya lambat, cuma ngurusin orang sakit, orang buta, orang lumpuh. Dia suruh murid-muridnya pergi dan tanyakan apakah dia Mesias atau bukan. Kok gejalanya seperti ini? Bukan melakukan sesuatu yang besar. Merombak pemerintahan, membangun kerajaan Allah di bumi ini. Enggak, kok alon-alon. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya melihat bahwa Yohanes Pembaptis pun mengalami kebingungan dan jiwanya gentar. Lalu apakah Tuhan Yesus membela Yohanes Pembaptis? Tidak. Dia cuma meneguhkan imannya. Katakanlah kepada Yohanes Pembaptis bahwa orang miskin sedang dipelihara, orang lumpuh sedang disembuhkan, orang buta sedang dicelikan. Artinya apa? Itulah tanda-tanda Mesias bekerja. Saudara, kemudian apa yang dialami Yohanes Pembaptis? Dibebaskan Yesus, dibawa Yesus keluar dari penjara, dipancung mati oleh Herodes. Saudara, mari kita lihat murid Yesus yang bernama Yakobus. 3,5 tahun diajar oleh Yesus, dididik oleh Yesus, menjadi murid Yesus. Tapi belum berapa lama ketika Yesus sudah naik ke surga, Yohanes Pembaptis dipancung oleh Herodes. Pertanyaannya, apa gunanya dia hidup? Apa gunanya dia diselamatkan? Apa gunanya dia diangkat jadi murid dan dilatih 3,5 tahun? Pelayanannya lebih kurang dari 3,5 tahun. Masa pelayanannya sampai dipancung, saudara. Lebih lama masa pendidikannya. Oh, mengherankan bukan? Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah rencana Allah itu selalu indah? Kekristenan yang benar akan menjawab tidak. Tidak dari sudut kacamata manusia. Tidak. Mengerikan bahkan, menyedihkan bahkan, menggetarkan bahkan. Tapi tahukah saudara, di balik rancangan yang nampaknya tidak indah buat manusia,
Dari kacamata manusia, dari kacamata kita yang dipanggil dan dipakai oleh Tuhan, terletak satu keagungan, satu keindahan yang diberikan kepada orang-orang yang dipanggilnya. Saudara, inilah yang Paulus lihat, saudara. Walaupun dia didesain Allah untuk menderita dan banyak sekali penderitaan yang harus ditanggungnya, tetapi pada waktu dia tua, saudara, ketika dalam masa hukuman, ketika dia banyak dikhianati, ketika dia banyak ditinggalkan oleh teman-teman, dia berkata, sebab itu kami, kata Paulus, tidak tawar hati, artinya tidak kecewa, tidak sungut-sungut. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, dia semakin tua, fasilitas tidak ada, semakin banyak disiksa, namun manusia batiniah kami dibaharui sehari demi sehari. Saudara, kenapa Paulus tidak tawar hati? Dia tidak melihat dari kacamata jasmani, tapi kacamata rohani. Bahwa penderitaan yang dia alami, yang begitu berat sebetulnya, dia anggap ringan dibanding dengan apa? Dibanding dengan kekekalan nanti, kemuliaan dalam kekekalan yang akan dia dapati. Saudara, jadi penderitaan, rancangan Tuhan yang penuh dengan penderitaan, kalau dilihat dari perspektif kekekalan, itu sebetulnya satu hadiah, satu reward, satu anugerah yang luar biasa yang jatuh pada orang yang dipilihnya. Karena itu saudara, kalau kita memahami hal ini, tidak heran kita bisa bertahan luar biasa di dalam kesakitan apapun, dalam keadaan yang terpuruk seperti apapun. Kita melihat kemuliaan Allah sedang bekerja dalam hidup kita. Dan itu hak istimewa ketika Allah memberikan kesempatan kita untuk memuliakan Dia dalam keadaan apapun. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa saudara tidak heran kalau saya menceritakan satu kisah ini? Saudara, kira-kira 3 tahun yang lampau, Seminari Alkitab Asia Tenggara, di mana saya pernah jadi dosen 20-an tahun di sana, menerima murid-murid baru. Di antaranya ada seorang anak kira-kira 18-19 tahun yang ikut diterima, saudara, pria. Emang dari dulu cita-citanya jadi hamba Tuhan. Ketika dia melalui tes, hasilnya semua baik, kemudian diterima oleh Seminari Alkitab Asia Tenggara. Dia gembira sekali. Saudara tahu siapa dia? Dia anak seorang, katakan, asisten rumah tangga. Ibunya bekerja di seorang majelis. Majelis itu berkata, jangan khawatir ibu, kalau anak ibu diterima, kami akan biayai sampai selesai. Wah, ibunya gembira sekali. Anak itu gembira sekali. Dia berkata sama teman-temannya, saya diterima. Luar biasa sekali. Tapi saudara tahu, saudara, 2 minggu sebelum masuk, dia terserang satu penyakit dan meninggal dunia. Saudara heran tidak rencana Allah dalam diri anak ini? Teman-temannya mungkin bingung, teman-teman seangkatannya, belum masuk kelas sudah ada yang meninggal. Apa artinya? Seolah-olah rencana Allah itu main-mainan. Memanggil seorang anak yang baru lulus SMA, di dalam kegembiraannya, euforia, ingin jadi hamba Tuhan, tetapi Tuhan potong. Ini Tuhan seperti apa? Tapi kalau saya bertanya seperti itu, ini Tuhan seperti apa? Saya harus bertanya juga, kenapa engkau memanggil Yakobus? Kenapa engkau memanggil Stefanus? Kenapa Tuhan? Kenapa engkau memanggil Yohanes Pembaptis? Tugasnya belum berapa lama, langsung kematian datang. Saudara-saudara, itu misteri daripada panggilan Tuhan. Yang harus kita pahami, Tuhan tidak selalu memanggil hidup kita dan selalu indah pada akhirnya. Tidak. Bahkan kadang-kadang membuat pertanyaan banyak orang. Orang yang begitu saleh kok meninggal dunia? Orang yang begitu saleh kok pailit? Orang yang begitu baik dalam pelayanan kok sakit seperti itu? Tapi tahukah saudara, kalau Tuhan merancang itu terjadi pada hidupmu dan hidupku, jangan bersungut-sungut karena kemuliaan Allah ada di sana. Itu sebabnya orang-orang misioneri-misioneri sangat mengherankan. Mother Teresa
Di dalam kemiskinan, di dalam kesulitan, kenapa mereka tidak pernah mau meninggalkan ladang pelayanan itu dan tetap bertahan? Karena mereka melihat kemuliaan dalam rancangan Allah yang nampaknya betul-betul menyakiti mereka. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itu sebabnya juga Paulus berkata, aku tidak tawar hati. Karena yang dia lihat bukan kesementaraan, tapi yang dia lihat kekekalan nanti. Saudara-saudara, indah sekali kalau rancangan Allah itu benar-benar indah buat engkau dan saya. Tapi kalau rancangan Allah ternyata di luar ekspektasi manusia, di luar ekspektasi engkau dan saya, taatlah. Jalanilah. Yang terpenting bukan apa yang manusia lihat, tapi apa yang Tuhan lihat kelak. Ketika mata manusia memandang kita hanya terbatas pada kehidupan dunia, kasihan ya, hamba Tuhan jadinya seperti ini. Kasihan ya, anak Tuhan yang baik berakhir seperti ini. Kasihan ya, mereka hanya bisa melihat kita sebatas kehidupan dan kematian kita. Tapi mereka tidak tahu ketika kita dibangkitkan dan hidup dalam kekekalan. Ketika mereka bertemu dengan kita, baru mereka berkata, wow, kamu jadi seperti ini. Aku nggak duga loh. Saudara-saudara, siapa yang bisa menerka kehidupan Ayub setelah dia pulang dalam kekekalan? Siapa yang bisa menerka kehidupan Yesaya ketika dia pulang dalam kekekalan? Kehidupan Yohanes Pembaptis, kehidupan Stefanus, kehidupan para rasul yang begitu sulitnya. Mereka diterima oleh Tuhan sebagai hamba-hamba yang luar biasa dihormati setianya oleh Tuhan. Saudara, begitu juga dengan kehidupan Yesus, bukan? Saudara-saudara, dia bergumul di Taman Getsemani. Tapi pada akhirnya kita tahu, saudara, apa yang dikatakan oleh Tuhan dalam Filipi 2 ayat 9-11. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Dia itu Yesus. Dia itu yang permintaannya ditolak di Taman Getsemani. Dia itu yang dirancang. Bukan hari depan yang penuh harapan, tapi hari depan yang ada kematian, kesakitan, penderitaan, hinaan. Dan ayat 9b, mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, dan yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku, Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Saudara-saudara, pesakitan yang bernama Yesus, guru spiritual yang dikatakan penipu, pembohong, yang difitnah luar biasa, diadili dengan tidak adil, dan dipaku mati di kayu salib, akhirnya mendapat kemuliaan tertinggi yang diberikan oleh Bapa, yang tidak pernah diberikan kepada makhluk atau manusia apapun. Saudara-saudara, di balik rancangan Allah yang nampaknya sulit, tidak indah, terletak kemegahan dan keagungan setelah kekekalan itu terjadi pada dirimu dan diriku. Saudara-saudara, mari kita belajar. Rancangan Allah tidak selalu indah, tapi tidak berarti selalu buruk juga. Cuma kalau yang buruk terjadi, tetaplah bertahan dan muliakanlah Allah. Sampai di sini dulu. Saya ajak saudara berdoa ya. Bapak, terima kasih 3 minggu berturut-turut kami memahami tentang rencana Allah bagi kehidupan kami. Seringkali apa yang kami dengar tidak sesuai dengan keinginan kami. Seringkali apa yang kami dengar tidak sesuai dengan apa yang kami harapkan kami dengar. Tetapi inilah firman-Mu, ingin belajar dari firman-Mu. Bentuklah kami agar kami menjadi orang-orang yang sesuai dengan firman-Mu, berpikir dengan firman-Mu, hidup dengan firman-Mu, agar kami menjalankan hidup kami sesuai dengan yang Kau rancangkan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.